Puro SMP Negeri 11. Nah, ini siswa-siswi atau pengurus OSIS akan keluar dan mengunjungi lembaga bantuan hukum Mukti Pajajaran, tepatnya di depan Gang UPT SMP Negeri 11. Nah, ini pembina OSIS Bu Risa. Nah, ini kita bisa menyaksikan ya, siswa pada berdatangan. Ini tempat lembaga bantuan hukum Mukti Pajajaran, ya, di mana nanti seluruh siswa akan mendapatkan pencerahan tentang hukum, mobil khusus tentang korupsi. Ini merupakan upaya model lain dari pendidikan anti korupsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Mas Andre, juga dengan Mas Yanto dan Ibu juga, dan peserta OSIS Bu Risa dan anak-anak OSIS semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan pendidikan anti korupsi dengan 3 pilihan. Jadi yang pertama adalah pilihan insersi, yaitu pembelajaran dengan silabusnya, dengan RPP-nya semuanya. Kemudian pembiasaan, jadi sudah kita lakukan juga termasuk di sekolah. Dan yang ketiga adalah dengan model lain variatif. Nah, kita yang lalu juga mengunjungi madrasah untuk memperoleh nilai-nilai karakter bijak dari agama kita. Diingatkan, ya. Nah, sekarang kita mengunjungi lembaga bantuan hukum. Mungkin Pasuruan baru SMP 11 yang mengunjungi lembaga bantuan hukum. Ya, ini kalau sekolah lain mungkin tidak terpikirkan di situ. Ya, belum terpikirkan ya. Tapi kenapa? Ya karena pertama karena ini dekat dengan kita. Nah, yang kedua karena hukum itu sangat penting bersentuhan dengan kehidupan kita. Ya, kita kadang-kadang nggak tahu si enake perkara duwe salon anyar gede, kemudian tuku tip dibanterno. Ganggu tetangga, dianggap itu tidak ada hukum. Ya, padahal itu semuanya diatur oleh hukum yang sangat lengkap sekali. Oleh sebab itu, yang ketiga, mungkin dari fenomena hukum ini ada yang terangsang bagi kamu nanti, saya nanti kalau sudah SMA atau SMK akan kuliah S1 jurusan hukum, ya. Sehingga saya jadi pengacara atau bekerja di perusahaan, itu tidak harus jurusan ekonomi, sekarang jurusan hukum di perusahaan banyak. Ya, saya yang tua ini juga kemarin kuliah hukum ini. Padahal sudah S2 2 kali saya. S2 2 kali, manajemen SDM, planologi ya, sama S1 lagi, S1 lagi. Nah, ini kenapa? Karena bagi saya hukum itu adalah dinamis ya, dinamis. Nah, untuk pagi hari ini spesifikasi kita belajar tentang nilai-nilai integritas untuk menepis korupsi yang ada di dalam jiwa kita mungkin. Mulai anak-anak korupsi tidak harus uang. Jadi yang saya katakan juga waktu juga korupsi. Kamu, saya, guru datang terlambat juga itu korupsi, ya. Jadi tidak harus dalam bentuk uang. Ya, yang penting disiplin tadi. Jadi ada 9 karakter tentang nilai integritas, ada jujur, diajarkan oleh agama kita. Jadi ada dalam pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita ini jujur bukan hanya dilem oleh umat Islam, oleh musuh-musuh Islam itu luar biasa. Berikan ke Muhammad, padahal dia orang kafir. Kenapa? Karena jujur. Rasulullah itu jujur dikenal. Ya, ini akhlaknya Rasulullah. Kenapa hendak kita ikuti? Nah, oleh sebab itu karakter bijak atau nilai-nilai integritas itu kita terapkan agar kita tidak menjadi pribadi yang koruptif. Ya, koruptif. Ya, kita menyaksikan kenapa para koruptor di provinsi itu tidak sedih, malah tertawa-tertawa, malah selfie-selfie. Para pejabat-pejabat, bupati, wali kota, gubernur yang kena tangkap KPK, itu malah selfie-selfie loh. Bagaimana? Harusnya malu
agama kita ini kalau kita tidak punya rasa malu, lakukan yang kamu suka. Berarti kamu edan, bahasanya kan begitu. Tidak punya rasa malu. Ya. Kalau kita sebagai orang yang beriman mesti al-haya'u minal iman. Bahwa malu itu adalah bagian dari iman. Setiap orang yang beragama tentu masih memegang pada itu. Sehingga malu, saya mau memukul teman saya malu, dosa. Dia tidak ada guru, tidak apa-apa, aman dari guru. Tapi Allah tahu. Ya, nah ini yang paling penting. Orang yang hidupnya tidak merasa kehadiran Allah tidak nyaman. Walaupun kaya, sebentar lagi hancur. Berapa banyak orang-orang dilihat itu yang koruptor-koruptor semua kaya juga, tapi tidak nyaman hidupnya. Ya. Siapa setelah di penjara, dia itu di masyarakat apa nyaman? Ya tidak nyaman. Ini mantan juga mana narapidana, ini mantan macam-macam ya. Nah itu kita menghindari itu. Oleh sebab itu KPK dari pusat ke daerah-daerah menggelontorkan program PAK, Pendidikan Anti Korupsi, mulai SD, SMP, SMA dan lain sebagainya. Nah kebetulan SMP Negeri 11 ini kebagian program itu juga. Ya mudah-mudahan ini adalah bagian yang kita lakukan semaksimal mungkin. Kita harus memberikan 10 aktivitas, 10, tidak macam-macam, tidak 1, 2, 10 aktivitas, termasuk dalam bentuk YouTube. Yang mana 3 besar itu harus sudah minimal ada 10. Insya Allah nanti kita sudah lah. Hari Senin kita harus ngirim terakhir kegiatan kita, baik melalui YouTube, baik melalui Facebook, baik melalui media online atau koran online, itu kita lakukan semuanya. Koran online kita insya Allah lakukan nanti sore. Mungkin sudah tertulis, mudah-mudahan terbit nanti sore. Jadi 2 aktivitas untuk pagi hari ini selain YouTube. Kalau YouTube memang saya yang buat. Jadi ada 2, yaitu dengan koran online di Media Merdeka yang diringati masa di Malang. Ya. Jadi itu yang mungkin bisa kita berikan sebagai pengantar. Dan nanti selanjutnya nanti Mas Andri akan memberikan masukan kepada kita bersama. Ya tentunya tidak banyak. Kalau kamu terlalu banyak nanti ya bingung, ya paling diberikan pengantar saja. Ya artinya yang sedikit ini kamu lakukan, coba lakukan di sekolah. Oh saya harus begini. Ya sedikit demi sedikit, insya Allah kamu akan menjadi pribadi yang baru. Ya. Nah itu pengantar dari saya. Mudah-mudahan kunjungan kita ini merupakan life skill, keterampilan hidup yang tidak diajarkan di sekolah. Di sekolah kita tidak ada materi tentang hukum. Nanti kuliah SMA, SMK juga tidak ada. Kuliah juga tidak ada kecuali jurusan hukum. Ya. Kalau materi lain jurusan bahasa Inggris tidak ada materi hukum. Yang keguruan itu tidak ada semuanya. Ya atau materi yang umum ekonomi, jurusan teknik sipil atau apapun lalu tidak ada. Hukum itu tidak ada. Ya oleh sebab itu ini adalah ilmu yang baru bagi kita bersama yang merupakan pengantar dari nanti cita-cita kalian ke depan. Ya cita-cita kalian ya. Jadi ini yang kita harapkan bersama, bukan hanya ilmu dari SMP Negeri 11, tapi ilmu itu banyak termasuk dari luar. Salah satunya pagi hari ini yang kita kunjungi yaitu Lembaga Bantuan Hukum Mukti Pajajaran. Ya, saya pikir itu sebagai pengantar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jabatan hukum ini saya ucapkan terima kasih bisa datang ke sini ya. Tadi Bapak kepala sekolah kalian itu datang sini, Pak, tolong Pak, siswa saya untuk dikasih tentang hukum yaitu korupsi. Kalian tahu ya tentang hukum korupsi? Pengertian dari korupsi. Dari korupsi itu sebenarnya bahasa Latin corruption atau korupsi, corruptus. Ya. Terus datang di Indonesia di bahasa Inggris jadi corruption. Terus di Indonesia jadi korupsi. Ya, korupsi. Korupsi itu apa? Korupsi itu tercetusnya korupsi itu pada tahun 2002. ini. Cikal bakalnya ada korupsi itu tahun 1999. Pada waktu itu reformasi dulu, reformasi benda-benda reformasi, karena di situ banyak penyelewengan tentang korupsi. Akhirnya dari situlah tercetus cikal bakalnya korupsi.
Yang masih dini ini sangat bagus sekali. Karena apa? Korupsi ini melatih kejujuran. Misalnya gini, SPP misalnya. Nah, KPK di sini di Indonesia akhirnya tercetuslah cikal bakalnya dari korupsi tahun 1999, yaitu pas pada waktu reformasi ya. Tercetusnya itu. Sehingga terbentuklah KPK. KPK di sini yang namanya KPK, Komisi Pemberantas Korupsi. Yaitu yang ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang korupsi, tentang pemberantasan korupsi. Yaitu pendiri pertama yaitu Bu Megawati itu. Nggak masuk korupsi, bisa saja. Terus mandiri, apa kita mandiri? Bisa mandiri apa bisa dikatakan kalau kita tidak mandiri bisa dikatakan tidak korupsi, bisa saja. Kerja keras juga, waktunya kita kelompok kerja, terus kita menghindari, wah itu perbuatan yang tidak ini merugikan orang, itu bisa saja juga dikatakan korupsi. Dulu bagus sekali kalau kita belajar korupsi itu bagus sekali. Karena apa? Kita mendisiplinkan diri untuk belajar jujur, itu aja. Kita juga punya mental apa? Mental mandiri untuk disiplinkan diri. Akhirnya kita melakukan sosial seenaknya, itu. Terus kita peduli sama lingkungan. Terus kita berbuat adil, apa di sini bisa dikatakan korupsi itu sifatnya bisa, korupsi ini bisa enggak? Kalau kita korupsi berarti kita adil atau tidak? Kalau kita korupsi ya tidak adil berarti. Makanya kita belajarlah. Kalau kita belajar dari dini, dari dini seperti adik-adik di sini, belajar untuk pengertian korupsi supaya membantu apa? Menjaga mental kita untuk jenjang karir kalian, jenjang masa depan. Makanya kita pembentukan mental, pembentukan korupsi, pengertian dari korupsi. Kita ngerti dari diri itu sudah bagus sekali. Karena apa? Kita sudah bisa belajar untuk disiplin. Ya, dulu janganlah. Kalau kita ranahnya ke hukum, nanti kena kasus penghinaan. Terus kasus ini undang-undang yaitu perbuatan tidak menyenangkan ya nanti kita kena. Kalau kita ada teman gini kita nasihati, ada teman yang kurang kooperatif kita jelasin, itu aja. Fleksibel kok kita itu, fleksibel aja, dibikin fleksibel aja. Jangan sampailah kita membuli. Tergantung pembuktian. Biasanya kalau dikasih tahu tambahnya Ya. bantah. Tergantung Kalau pembuktian. dikasih tahu bantah, laporkan kepada gurunya, biar gurunya yang negur. Itu aja. Ini anggota OSIS semua ini ya, kita bentuk kepada yang lain supaya apa? Kita ada kekompakan, ada rasa kekeluargaan, ada rasa persahabatan. Kita tunjukkan itu. Jangan sampai, wah kamu ini enggak turunan, wah kamu ini gini, jangan sampai. Gitu. Misalkan ada pembulian dan hampir merenggut nyawa orang itu, pembulian yang hampir merenggut nyawa orang itu hukumnya gimana Pak? Apalagi pas di bawah umur. Ancaman. Wow. Ya.